Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lasem di waktu maghrib selalu menyimpan suasana yang berbeda. Angin yang bertiup dari pesisir utara membawa bau garam yang berpadu dengan aroma wewangian kayu. Jati kuno dari pondok pesantren. Di sebuah dalam sederhana, seorang wanita paruh baya dengan kerudung putih yang anggun sedang melipat sajadahnya. Beliau adalah Nyai Rabiah, seorang guru, ibu, dan jangkar spiritual bagi ratusan santri putri di pesisir Lasem. Wajahnya teduh. Namun, di balik keteduhan itu, tersimpan pancaran kewibawaan batin yang dalam. Warisan dari laku tirakat bertahun-tahun. Sebelum kita melanjutkan kisah penuh hikmah ini, mari kita sejenak saling mendoakan. Bagi Anda yang berkenan menekan tombol subscribe, like, dan share, semoga Allah berikan kemudahan dalam hidupnya dan dimudahkan rezekinya. Amin. Malam itu, langit di atas Lasem nampak ganjil. Rembulan yang seharusnya bersinar terang, mendadak tertutup oleh segumpal awan hitam berbentuk pusaran. Di saat yang sama, ombak di laut utara yang biasanya bersahabat, terdengar menderu-deru dengan frekuensi yang aneh. Seolah-olah ada jutaan genderang perang yang sedang ditabuh di bawah air. Sajadah yang ditinggalkan. Nyai, waktu Isya sudah masuk, ucap Siti, santri kepercayaan beliau, sembari mengetuk pintu kamar dengan pelan. Tidak ada jawaban. Siti menunggu beberapa jenak, namun suasana di dalam kamar tetap hening sesunyi liang lahat. Dengan hati yang mulai berdebar-debar, Siti memberanikan diri membuka pintu kayu yang sedikit renggang. Kamar itu kosong. Namun, yang membuat jantung Siti berdegup kencang adalah pemandangan di atas lantai. Sajadah Nyai Rabiah masih tergelar rapi. Di atasnya terletak sebuah tasbih kayu cendana yang butir-butirnya nampak masih bergetar pelan, seolah baru saja ditinggalkan. Di tengah sajadah itu, terdapat sebutir air laut yang jernih, menggenang tanpa meresap ke dalam kain, mengeluarkan aroma wangi bunga sedap malam yang bercampur dengan uap garam yang tajam. Nyai Rabiah pergi kemana? Pekik Siti panik. Ia berlari keluar dalam, memanggil kiai dan para santri senior. Pencarian besar-besaran pun dimulai malam itu juga. Seluruh sudut pesantren, makam-makam keramat, hingga tepian pantai Lasem disisir. Namun, sosok sang nyai lenyap seperti uap di udara. Pintu gerbang gaib yang terbuka. Sementara di alam nyata seluruh pesantren geger. Nyai Rabiah sebenarnya tidak melangkah keluar dari kamarnya melalui pintu fisik. Saat beliau melakukan sujud terakhir pada salat sunnahnya, ruang dan waktu di sekeliling beliau mendadak melengkung. Dinding kamarnya meluntur seperti lukisan cat air yang tersiram hujan, berganti dengan hamparan kabut tebal berwarna biru tua yang pekat. Beliau tidak panik. Sebagai seorang wanita yang telah mencapai makom ketenangan batin, beliau tahu bahwa beliau sedang ditarik oleh kekuatan gaib yang sangat besar. Beliau berdiri tegak, menggenggam erat sal hijau tua yang melingkar di lehernya. Saat kabut itu perlahan menipis, Nyai Rabiah tertegun. Beliau tidak lagi berada di Lasem yang tenang. Beliau berdiri di atas sebuah tebing batu karang yang sangat tinggi. Di bawahnya, lautan luas berwarna hitam bergejolak dahsyat dengan ombak setinggi rumah. Langit di atasnya tidak memiliki bintang maupun bulan. Hanya ada kilatan petir berwarna merah darah yang menambar-nayambar tanpa suara. Ini bukan laut utara, bisik Nyai Rabiah dalam hati. Aura dingin yang menusuk hingga ke tulang sumsum dan tekanan udara yang sangat berat ini hanya dimiliki oleh satu tempat di Nusantara, Samudra Selatan. Pengepungan pasukan berkuda haib. Duar! Sebuah ombak raksasa menghantam tebing batu tempat Nyai Rabiah berdiri. Air laut yang mencuat ke atas mendadak menjelma menjadi ribuan prajurit gaib berkuda. Mereka mengenakan jubah perang kuno berwarna hijau tua dan hitam. Dengan wajah-wajah yang pucat tanpa ekspresi, namun mata mereka memancarkan api kebencian yang menyala. Di barisan paling depan, berdiri seorang panglima raksasa dengan tombak bermata tiga yang berkilauan. Rabiah dari Lasem. Suara sang panglima menggelegar, membuat batu karang di bawah kaki sang nyai retak. Kau telah lancang mengajari manusia di pesisir utara untuk memutuskan rantai persembahan kepada penguasa lautan. Kau menanam tauhid yang membuat kerajaan kami kehilangan wilayah. Hari ini, kau adalah tawanan Samudra Selatan. Ribuan tombak diarahkan tepat ke dada Nyai Rabiah. Angin badai berputar mengelilingi beliau, mencoba meruntuhkan nyali sang ulama perempuan. Namun, Nyai Rabiah justru menarik napas panjang dengan sangat tenang. Beliau melipat tangannya di dada.
Wajahnya tidak menunjukkan ketakutan sedikit pun. "Aku adalah hamba Allah yang tidak memiliki daya apa-apa," ucap Nyai Rabiah. Suaranya lembut, namun anehnya mampu meredam gemuruh suara badai di sekelilingnya. "Jika Tuhanku mengizinkan kalian membawaku ke sini, maka ada sebuah kebenaran yang harus aku tegakkan di tempat ini. Majulah, wahai makhluk-makhluk angin dan air, tunjukkan padaku apa yang membuat kalian begitu angkuh di hadapan pencipta kalian." Ribuan prajurit berkuda gaib itu merangsek maju, bagaikan air bah. Tombak-tombak besi mereka tidak menghujam raga fisik Nyai Rabiah, melainkan mengikat tubuh batin beliau dengan rantai-rantai yang terbuat dari pusaran air hitam. Ruang di atas tebing karang itu mendadak runtuh. Nyai Rabiah merasakan tubuhnya ditarik jatuh, menembus permukaan samudera selatan yang dingin, masuk jauh ke dalam palung laut, terdalam tempat peradaban gaib purba bersemayam, mahkamah lautan dan sihir 7 gelombang. Ketika mata batinnya terbuka, Nyai Rabiah mendapati dirinya berada di sebuah aula raksasa yang dinding-dindingnya terbuat dari kristal air murni. Di atas langit-langit aula, ribuan makhluk gaib berwujud setengah manusia bersisik berenang mengelilingi pilar-pilar karang hijau abadi. Di ujung ala di atas singgasana yang dikelilingi oleh kobaran api biru laut, duduklah para tetua gaib Mahkamah Tinggi Samudra Selatan yang bertugas menjaga batas mistis Nusantara. "Rabiah dari Lasem," sebuah suara bergema dari balik tirai air, bergetar dengan frekuensi yang sanggup meremukan kesadaran manusia biasa. "Kau dibawa ke sini bukan untuk dibunuh, melainkan untuk dihapus. Kau adalah jangkar tauhid di pesisir utara. Jika jangkarmu putus, maka manusia-manusia di sana akan kembali bersujud pada ketakutan gaib." Panglima raksasa yang membawanya melangkah maju, menghantamkan tombak bermata tiganya ke lantai kristal. Mulailah sihir 7 gelombang, pertempuran di dalam ingatan batin. Seketika, aura di dalam aula berubah. Nyai Rabiah merasakan gelombang pertama menghantam jiwanya. Itu bukan air fisik, melainkan gelombang frekuensi haib yang menyerang pusat ingatan spiritualnya. Gelombang pertama mencoba mengaburkan ingatan beliau tentang huruf-huruf Al-Quran. Nyai Rabiah memejamkan mata. Beliau merasakan huruf alif, lam mim di dalam kepalanya mulai goyah dan memudar seperti tulisan di atas pasir yang tersapu ombak. Namun, beliau tidak menggunakan hafalan otaknya. Beliau menurunkan kesadarannya ke dalam lubuk hati yang paling dalam. Beliau melantunkan iyat-iyat suci bukan dengan lidah, melainkan dengan detak jantungnya. Gelombang kedua dan ketiga menghantam lebih kejam. Kali ini, sihir itu membawa ilusi suara tangisan santri-santri putrinya di Lasem, suara Siti yang menangis histeris, suara pondok pesantren yang terbakar, dan bisikan bahwa perjuangannya selama ini sia-sia. "Menyerahlah, Rabiah, lepaskan imanmu. Jadilah bagian dari keabadian lautan ini." Bisik suara-suara haib itu di telinganya. "Allah adalah pelindung bagi orang-orang yang beriman," ucap Nyai Rabiah dalam hening batinnya, merapalkan ayat kursi dengan frekuensi yang sangat stabil. Setiap kali gelombang sihir itu mencoba mengikis ingatannya, cahaya putih dari doanya justru memancar keluar dari pori-pori tubuh batinnya, membuat kristal-kristal air di sekeliling aula mulai retak karena tidak kuat menahan kesucian getaran tauhid. Keajaiban air tawar di pesisir Lasem. Sementara itu di alam nyata hari kedua pencarian, Nyai Rabiah telah mencapai titik puncak keputusasaan. Ratusan santri, kiai, dan masyarakat Lasem berkumpul di tepi pantai. Air mata mengalir di wajah Siti saat ia terus memandangi ombak laut Jawa yang nampak sangat tenang, terlalu tenang, seolah-olah seluruh energinya sedang ditarik ke suatu tempat di belahan bumi lain. Karena kelelahan dan duka yang mendalam, Siti berlutut di tepi pantai. Ia menyendok air laut dengan telapak tangannya untuk membasuh wajahnya yang sembab. Namun, saat air itu menyentuh bibirnya, Siti tertegun. Ia tidak merasakan rasa asin yang membakar lidah. Air itu terasa sangat segar, manis, dan dingin sioliola mengalir langsung dari mata air pegunungan yang murni. "Kang, Kiai, kemari!" teriak Siti histeris. Air lautnya berubah. Para santri senior dan kiai segera mendekat. Mereka mencicipi air laut di sepanjang garis pantai Lasem. Benar saja, sejauh mata memandang, air laut utara itu mendadak berubah menjadi rasa tawar. Keajaiban mistis ini langsung menggemparkan seluruh kadipaten. "Ini adalah tanda," ucap Kiai Sepuh dengan suara gemetar sembari menatap cakrawala. Nyai Rabiah sedang bertarung di alam gaib. Jiwanya sedang menolak keasinan nafsu haib.
sehingga alam nyata memanifestasikannya sebagai air tawar. Dia sedang menyaring racun spiritual dengan keteguhan tauhidnya. Patahnya gelombang ketujuh. Kembali ke Mahkamah Gaib Samudra Selatan. Serangan telah mencapai gelombang ketujuh, gelombang kepunahan. Ini adalah sihir tertinggi yang bisa membuat jiwa manusia lupa akan keberadaan dirinya sendiri, mengubahnya menjadi hantu laut yang tunduk selamanya. Aula kristal itu kini dipenuhi oleh badai air hitam yang berputar cepat, mencoba menelan tubuh Nyai Rabiah. Namun, sang Nyai justru membuka matanya. Matanya tidak lagi memancarkan ketakutan, melainkan kilatan cahaya perak yang sangat tajam. Beliau melepaskan syal hijau tua di lehernya dan menghempaskannya ke lantai kristal. Brok! Syal kain biasa itu mendadak memancarkan energi gelombang kejut yang luar biasa besar, mematahkan pusaran air hitam seketika. Badai itu hancur berantakan menjadi buih-buih kecil. Para tetua gaib di singgasana mereka terlonjak kaget. Beberapa di antaranya terjatuh karena singgasana mereka berguncang hebat. Bagaimana mungkin manusia perempuan dari utara ini memiliki kekuatan sekokoh ini? Teriak Panglima Raksasa dengan wajah pucat jaib. Nyai Rabiah berdiri tegak, jubah putihnya melambai anggun di dalam air. Kalian bisa menguji ingatanku dengan 7 gelombangmu, tapi kalian lupa satu hal. Al-Quran tidak ditulis di dalam otakku, melainkan telah menyatu dengan darah dan dagingku. Selama Allah adalah Tuhanku, maka seluruh lautanmu tidak akan pernah cukup untuk menenggelamkan sebutir debu pun dari imanku. Suasana mahkamah mendadak sunyi sesunyi dasar samudera. Para tetua haib menyadari bahwa mereka tidak sedang berhadapan dengan penyihir atau dukun sakti, melainkan dengan seorang kekasih Allah, waliullah perempuan yang dilindungi oleh tirai kesucian langit. Namun, dari balik kegelapan palung laut yang lebih dalam, terdengar suara tawa wanita yang sangat berwibawa, membuat seluruh aula kristal itu bergetar kembali. Aura di dalam aula kristal bawah laut mendadak berubah drastis. Tekanan haib yang tadinya terasa kasar dan menghancurkan, kini berganti menjadi energi yang sangat halus, dingin, namun memiliki wibawa yang sanggup memaksa seluruh makhluk gaib di tempat itu untuk menekuk lutut mereka. Air laut di sekeliling pilar-pilar karang hijau seolah-olah membeku, membentuk jalan setapak yang memancarkan pendaran cahaya zamrud, singgasana zamrud, dan 3 teka-teki ruhani. Dari balik tirai air abadi, muncullah kereta kencana yang ditarik oleh naga air gaib. Di atasnya, duduk sesosok wanita dengan keindahan yang tak terlukiskan oleh kata-kata manusia. Ia mengenakan kemben sutra hijau tua bermotif parang rusak, dengan mahkota emas murni yang memancarkan pendaran cahaya spiritual yang sangat kuat. Itulah Kanjeng Ratu Kidul, penguasa tertinggi jagat gaib Samudra Selatan. Melihat kedatangan sang ratu, ribuan prajurit dan para tetua mahkamah langsung bersujud, menyentuhkan dahi gaib mereka ke lantai kristal. Hanya Nyai Rabiah yang tetap berdiri tegak, menjalin jemarinya di depan dada, dengan ketenangan seorang sufi. Cukup, para abdi-abdiku. Suara Kanjeng Ratu terdengar seperti petikan kecapi yang merdu, namun bergema di setiap sudut batin Nyai Rabiah. Sang ratu menatap Nyai Rabiah dengan pandangan yang sulit diartikan nada, rasa hormat sekaligus tantangan di matanya. Rabiah dari Lasem, keteguhan tauhidmu telah membuat air di pesisir utaramu kehilangan rasa asinnya. Kau telah mematahkan sihir 7 gelombang. Namun, kau belum bebas. Aku tidak akan mengadilimu dengan senjata, melainkan dengan 3 pertanyaan ruhani. Jika kau gagal menjawabnya dengan rasamu, raga batinmu akan melebur menjadi buih di samudera ini selamanya. Nyai Rabiah sedikit membungkuk sebagai tanda penghormatan antar makhluk. Silakan Kanjeng Ratu. Lidahku mungkin bisa salah, namun kebenaran dari Nia tidak akan pernah keliru. Geger orang sakti di pesisir utara. Sementara itu di alam nyata, hari ketiga hilangnya Nyai Rabiah, pesisir pantai Lasem tidak lagi sepi. Berita tentang air laut utara yang mendadak berubah menjadi rasa tawar telah menyebar seperti api di tengah ilalang kering. Fenomena ganjil ini tidak hanya mengundang rasa penasaran warga, tetapi juga menarik kedatangan orang-orang sakti, praktisi spiritual, dan dukun dari berbagai penjuru tanah Jawa. Di tepian pantai, nampak beberapa orang berambut panjang dengan pakaian serba hitam, sedang merapalkan mantra, mencoba melempar sesajen ke laut untuk mencari tahu sumber kekuatan yang mampu mengubah rasa air laut tersebut. Mereka mengira ada pusaka kuno yang jatuh dari langit, atau ada gerbang pesugihan baru yang terbuka. Awas! Jangan mendekat ke garis pantai, energi di tempat ini terlalu padat, teriak seorang paranormal tua bernama Kisuro
yang tangannya gemetar saat memegang keris pusakanya. Keris itu bergetar hebat, mendenting kasar, seolah ketakutan menatap tenangnya air laut Lasem. Siti dan para santri putri membentuk barikade di depan pondok pesantren, menjaga agar dalam Nyai Rabiah tidak dimasuki oleh orang-orang asing yang berniat buruk. "Kiai," bisik Siti kepada Kiai Sepuh, dengan mata sembab orang-orang sakti itu mencoba mendeteksi keberadaan Nyai dengan ilmu mereka. "Apa yang harus kita lakukan?" Kiai Sepuh menggelengkan kepala sembari terus memutar tasbihnya. "Biarkan mereka, Siti. Ilmu mereka hanya sampai pada kulit haib, sedangkan Nyai Rabiah sedang berada di inti ruhani. Mereka tidak akan pernah bisa melihat kemana Nyai pergi, karena mata batin mereka telah tertutup oleh ketamakan akan kesaktian." Kembali ke dasar palung Samudra Selatan, Kanjeng Ratu Kidul mulai mengajukan teka-teki pertamanya. Ia mengangkat tangan kanannya, dan seketika muncullah sebuah cawan emas yang berisi air yang sangat hitam dan pekat di hadapan Nyai Rabiah. Pertanyaan pertama, "Rabiah," desis sang ratu, "di dalam cawan ini ada air yang paling gelap di semesta. Ia adalah lambang dari segala dosa, kekosongan, dan penderitaan manusia. Jika Tuhanmu itu Maha Pengasih, mengapa Dia menciptakan kegelapan yang sanggup menelan iman manusia ini? Di mana letak kasih sayang-Nia di dalam air hitam ini?" Aula kristal itu kembali menegang. Para tetua gaib tersenyum sinis, mengira Nyai Rabiah akan terjebak dalam perdebatan logika keduniawian. Namun, Nyai Rabiah tidak langsung menjawab. Beliau melangkah mendekati cawan emas itu. Tanpa rasa takut, beliau mencelupkan ujung jari telunjuknya ke dalam air hitam yang pekat tersebut. Beliau memejamkan mata, meresapi setiap getaran penderitaan yang terpancar dari air itu menggunakan laku marifatnya. Saat beliau membuka mata, sebutir air mata bening jatuh dari pipi Nyai Rabiah, tepat masuk ke dalam cawan emas. Keajaiban terjadi seketika. Air yang hitam pekat itu perlahan meluntur, berubah menjadi jernih berkilauan, seperti berlian cair, dan memancarkan aroma bunga melati yang sangat suci. "Kanjeng Ratu," ucap Nyai Rabiah dengan suara yang bergetar penuh rasa haru. "Kegelapan ini diciptakan bukan karena Tuhan membenci makhluknya. Kegelapan adalah latar belakang yang sengaja dihadirkan agar manusia bisa mengenali apa itu cahaya. Tanpa adanya malam, manusia tidak akan pernah merindukan fajar. Air hitam ini adalah wujud kasih sayang Nia yang paling menyamar, sebuah ujian agar manusia kembali mengetuk pintu ampunannya. Saat hambanya menangis karena berserah diri, di sanalah kasih sayang Nia meleburkan segala kegelapan." Kanjeng Ratu Kidul tertegun. Ia menurunkan tangannya, dan cawan emas itu lenyap menjadi buih putih. "Jawaban yang keluar dari rasa, bukan dari hafalan kitab," gumam sang ratu dengan nada yang mulai melembut. "Namun, jangan berbangga dulu, Rabiah. Pertanyaan kedua akan menyerang langsung ke dalam inti dari kesetiaanmu pada tauhid yang kau bawa." Tiba-tiba, dari bawah lantai kristal istana, muncul sebuah pusaran energi merah yang memancarkan wujud dari masa lalu, Nyai Rabiah wujud. Leluhurnya yang masih memegang takhta kerajaan kuno. Pusaran energi merah di bawah lantai kristal semakin berkobar, memantulkan bayangan keduniawian yang luar biasa megah. Di dalam pusaran itu, Nyai Rabiah melihat kilasan masa lalu. Sebuah kerajaan kuno yang jaya, barisan prajurit dengan zirah emas, serta para leluhurnya yang duduk di atas takhta gading, sembari dihormati oleh ribuan rakyat. Darah bangsawan yang mengalir di tubuh Nyai Rabiah seolah-olah dipanggil kembali oleh memori purba tersebut. Takhta gading leluhur dan amukan petir hitam. Kanjeng Ratu Kidul menunjuk ke arah pusaran merah itu. Matanya berkilat tajam. Pertanyaan kedua, "Rabiah, di dalam darahmu mengalir terah rojaraga besar Nusantara. Sebelum agama baru yang kau bawa ini mengubah wajah bumi, mengapa kau memilih menjadi guru di dalam yang sempit, membiarkan nama besarmu tenggelam? Aku menawarkan kepadamu, akuilah kekuasaan gaibku, sembunyikan syariat yang kaku itu di Lasem, dan aku akan mengembalikan kejayaan mutlak terah leluhurmu di alam nyata. Bukankah menjaga kehormatan darahmu juga bagian dari bakti?" Tawaran itu mengandung racun yang sangat halus. Kebanggaan nasab garis keturunan, ini adalah ujian bagi mereka yang sudah lepas dari harta, namun masih terikat pada harga diri dan asal-usul. Nyai Rabiah menatap bayangan leluhurnya tanpa berkedip. Beliau tersenyum tipis, lalu menggelengkan kepala. "Kanjeng Ratu, nasab dan darah hanyalah pakaian dunia yang akan membusuk di dalam liang lahat. Leluhurku dihormati,
karena mereka menegakkan keadilan di zamannya, bukan karena mereka memuja keabadian raga. Jika aku menyembunyikan cahaya tauhid hanya demi takhta gading yang semu, maka aku telah mengkhianati amanah langit. Kemuliaan sejati seorang manusia bukan terletak pada darah siapa yang mengalir di tubuhnya, melainkan kepada siapa jiwanya bersujud. Saat kata bersujud diucapkan, bayangan kerajaan emas itu pecah menjadi serpihan debu merah yang menguap di dalam air. Kanjeng Ratu Kidul menarik napas panjang. Raut wajahnya mengeras. 2 kali kau lolos, Rabi'ah. Tapi pertanyaan ketiga adalah rahasia terbesar dari takdirmu sendiri. Badai petir raib di pesisir Lasem. Sementara itu di alam nyata, memasuki hari keempat hilangnya Nyai Rabi'ah, ketenangan di pesisir Lasem mendadak pecah. Keajaiban air tawar yang menarik perhatian publik ternyata memicu kedengkian. Seorang dukun hitam tingkat tinggi dari pedalaman bernama Ki Gede Soron, ia murka karena mantra-mantranya untuk mendeteksi sumber energi. Air tawar itu terus-menerus mental oleh benteng spiritual tak kasat mata yang melindungi pondok pesantren. Jika aku tidak bisa memilikinya, maka tidak boleh ada yang menguasainya. Raung Ki Gede Soron di atas sebuah bukit yang menghadap ke pantai. Ia mulai menancapkan sebilah keris berkarat ke tanah dan membakar kemenyan hitam. Seketika, langit Lasem yang tadinya cerah berawan, mendadak pekat seperti jelaga. Angin puting beliung menderu kasar, menyapu pasir pantai dan menerbangkan atap-atap gubuk nelayan. Duar, duar, sambaran petir gaib berwarna hitam keunguan mulai menghantam bumi, mengincar langsung kubah masjid dan atap dalam Nyai Rabi'ah. Siti, masuk ke dalam masjid, panggil semua santri untuk melantunkan istighfar dan sholawat burdah, teriak Kiai Sepuh di tengah riuh rendahnya suara badai. Ratusan santri putri berlarian ke dalam masjid dengan tubuh gemetar. Di bawah pimpinan Siti, suara tangis dan untayan bait doa mulai menggema, beradu dengan suara guntur yang terus menggelegar di atas atap. Setiap kali petir hitam menghantam tanah pesantren, muncul benteng cahaya kuning keemasan yang menahannya. Namun benteng itu perlahan mulai retak karena serangan Ki Gede Soron yang bertubi-tubi. Lembar takdir yang kosong. Kembali ke dasar samudra. Kanjeng Ratu Kidul bangkit dari singgasananya. Ia melambaikan tangannya dan muncullah sebuah gulungan kitab kuno yang terbuat dari kulit ruda gaib. Kitab itu terbuka di hadapan Nyai Rabi'ah. Namun anehnya, seluruh lembarannya kosong melompong tanpa ada satu huruf pun yang tertulis. Pertanyaan terakhir, Rabi'ah dari Lasem. Suara sang ratu terdengar sangat dingin, bergema langsung ke dalam sunyi batin sang Nyai. Kitab ini adalah lembar takdirmu setelah hari ke-7 di alam gaib ini. Jika kau memilih kembali ke dunia, kau akan melihat manusia-manusia di luaran sana mulai menggunakan agamamu untuk saling membenci. Kau akan menghadapi fitnah dari orang-orang sakti yang ingin menghancurkan rumahmu, seperti yang sedang terjadi di atas sana sekarang. Mengapa kau bersikeras ingin kembali ke dunia yang penuh dengan luka dan pengkhianatan? Bukankah lebih damai jika kau tinggal di sini, menjadi penasihat spiritual di kerajaanku? Nyai Rabi'ah melangkah mendekati kitab kosong tersebut. Beliau merasakan getaran ketakutan dan badai yang sedang melanda santri-santrinya di alam nyata. Air matanya menetes, namun bukan karena takut, melainkan karena rasa cinta yang mendalam kepada umat manusia. Beliau meletakkan telapak tangannya di atas lembaran kosong itu. Kanjeng Ratu, dunia memang penuh dengan luka, dan manusia seringkali lupa. Namun, justru karena dunia ini gelap, tugas seorang hamba adalah menjadi lilin kecil yang menyala. Aku tidak meminta takdir yang aman dan nyaman. Biarlah lembaran ini kosong, karena aku akan menulisnya dengan sabar di setiap sujudku, dan menjaganya dengan keikhlasan di setiap ujianku. Aku harus kembali, karena di sanalah ladang amalku berada. Seketika, dari telapak tangan Nyai Rabi'ah, memancar huruf-huruf cahaya berwujud ayat Al-Quran yang langsung memenuhi seluruh lembaran kitab kosong tersebut. Istana bawah laut itu bergetar hebat, bukan karena amarah, melainkan karena takluknya sang waktu pada keteguhan jiwa seorang Nyai dari Lasem. Di dalam aula kristal yang bergetar hebat, Kanjeng Ratu Kidul perlahan menurunkan kedua tangannya. Wajahnya yang semula kaku dan dingin, kini melembut, menyunggingkan senyuman yang memancarkan pesona agung nan damai. Seluruh tetua gaib dan prajurit samudra terpaku melihat huruf-huruf. Cahaya dari telapak tangan Nyai Rabi'ah meresap sempurna ke dalam kitab takdir kuno tersebut, mengunci setiap lembarannya dengan kalimat-kalimat suci. Selendang sutra samudra dan runtuhnya benteng pesisir.
Kau bukan sekadar pembawa syariat, Rabiah, ucap Kanjeng Ratu Kidul. Suaranya kini terdengar bagai gemercik air jernih yang menyejukkan. Kau adalah pemilik makrifat yang sejati. Jiwamu telah melampaui kebanggaan darah dan kenyamanan haib. Dunia di atas sana memang sedang terbakar oleh kedengkian. Namun dengan manusia sepertimu, cahaya Tuhan tidak akan pernah padam. Sang ratu melambaikan selendang hijau zamrud yang melingkar di lengannya. Kain tipis itu melayang di dalam air, meliuk-liuk seperti naga air kecil, sebelum akhirnya jatuh dengan lembut di atas kedua telapak tangan Nyai Rabiah. Itulah selendang Sutra Samudra, manifestasi dari ketenangan air terdalam yang mampu meredam segala jenis api haib dan amarah bumi. Bawalah ini, kata sang ratu, gunakan untuk memadamkan angkara murka yang sedang mengepung rumahmu. Hari kelima ini adalah awal dari kepulanganmu. Nyai Rabiah mengangguk takzim, merapatkan selendang itu ke dadanya. Beliau memejamkan mata, dan seketika pusaran air bawah laut membubung tinggi, membawa jiwa batinnya kembali melesat menembus batas dimensi, menuju pesisir utara tanah lasem yang sedang membara. Detik-detik menegangkan di dunia nyata. Sementara itu di alam nyata, hari kelima hilangnya Nyai Rabiah menjadi neraka bagi pondok pesantren Lasem di atas bukit. Ki Gede Soron terus tertawa terbahak-bahak dengan mata mendelik merah. Tangan tuanya yang memegang keris berkarat bergerak-gerak liar, mengarahkan si ICCC, energi gaib kutukan Kelud, ke arah garis pantai. KR, suara benturan keras terdengar di udara. Benteng spiritual pelindung pesantren yang berwarna kuning keemasan akhirnya retak 1000 lalu, hancur berkiping-heping seperti kaca haib yang dipukul palu godam. Energi penahan itu jebol akibat hantaman petir hitam Ki Gede Soron yang tak berhenti sejak kemarin malam. Mati kalian semua, hancurlah kau. Sarang Tauhid, Pekic, Kijede, Sharon, Isteri. Di dalam masjid, Siti dan ratusan santri putri langsung menjerit histeris ketika atap masjid mulai bergetar hebat. Debu-debu kayu runtuh dari langit-langit. Di langit atas masjid, gumpalan awan hitam berbentuk wajah raksasa menganga, siap memuntahkan sambaran petir hitam raksasa yang sanggup meratakan seluruh bangunan masjid menjadi tanah dalam sekali hentakan. Kiai sepuh terjatuh lemas di dekat mimbar. Tasbihnya terlepas dari jemarinya yang gemetar. Ya Allah, selamatkan anak-anak kami. Pasrahnya dengan sisa tenaga yang ada. Siti memeluk erat tiang utama masjid. Air matanya menetes deras, membasahi mukenanya. Angin badai merangsek masuk melalui jendela-jendela yang pecah, memadamkan seluruh lilin dan lampu minyak. Kegelapan total mencekam ruangan, menyisakan kilatan petir hitam di luar yang siap mencabut nyawa mereka. Manifestasi selendang zamrud. Tepat ketika petir hitam raksasa itu melesat turun, membelah langit menuju kubah masjid. Sebuah pemandangan tak masuk akal terjadi di ambang pintu masjid. Pintu jati yang tadinya tertutup rapat, mendadak terbuka dengan sendirinya. Dari balik kegelapan badai, muncullah sesosok wanita berpakaian putih bersih. Meskipun angin puting beliung di luar merobohkan pohon-pohon jati, kerudung putih wanita itu tetap tenang. Tak bergerak sedikit pun seolah badai tak berani menyentuhnya. Ia adalah Nyai Rabiah. Tanpa membuang waktu, Nyai Rabiah melemparkan selendang Sutra Samudra, pemberian Ratu Kidul, ke atas udara. Kain hijau zamrud itu mendadak membesar, membentang luas di atas atap pesantren, seperti payung raksasa yang terbuat dari air cair yang berkilauan. Dewa! Petir hitam Ki Gede Soron menghantam telak selendang air tersebut. Namun, alih-alih meledak dan menghancurkan bangunan, petir hitam yang mematikan itu seketika padam dan terserap masuk ke dalam riok-riok air haib selendang tersebut. Seperti besi membara yang dicelupkan ke dalam samudra es, energi kutukan itu menguap begitu saja, menjadi asap putih yang beraroma wangi melati. Runtuhnya kedengkian sang dukun di atas bukit Ki Gede Soron yang sedang merapalkan mantra mendadak tersedak hebat. Ia memuntahkan darah hitam yang kental dari mulutnya. Keris berkarat di tangannya mendadak menjadi sangat panas hingga membakar telapak tangannya sendiri. Sebelum akhirnya patah menjadi 3 bagian di atas tanah. Bagaimana mungkin? Siapa yang menahan petirku? Raung Ki Gede Soron dengan tubuh gemetar hebat. Ilmu hitamnya berbalik menyerang dirinya sendiri akibat benturan dengan energi air murni Samudra Selatan yang dibawa Nyai Rabiah. Ia jatuh tersungkur di atas tanah bukit, kehilangan seluruh kesaktiannya dalam sekejap.
Di dalam masjid, suasana mendadak sunyi, sesunyi liang lahat. Badai petir yang tadinya mengamuk lenyap seketika, berganti dengan udara sore yang sangat sejuk dan damai. Sinar matahari senja kembali menerobos masuk melalui sela-sela jendela, menyinari ruangan yang sempat mencekam. Siti membuka matanya perlahan, menyadari dirinya masih hidup. Ia menoleh ke arah pintu masjid dan terpekik kaget sekaligus haru. "Nyai, Nyai Rabiah!" Ratusan santri putri langsung berhamburan, berlari memeluk kaki dan jubah sang nyai, sembari menangis sejadi-jadinya. Nyai Rabiah memeluk mereka satu persatu dengan senyuman keibuan yang sangat teduh. Namun, di tengah haru biru kepulangan itu, Kiai Sepuh menyadari sesuatu yang ganjil dari tubuh sang nyai. Kaki Nyai Rabiah nampak tidak menyentuh lantai masjid. Beliau melayang setinggi beberapa senti, dan aroma air laut selatan masih menguar sangat kuat dari pakaiannya. Meskipun badai petir hitam telah padam, dan ketenangan telah kembali menyelimuti pondok pesantren Lasem, keheningan di dalam masjid terasa sangat ganjil. Siti dan para santri putri yang semula memeluk erat jubah Nyai Rabiah perlahan mundur selangkah demi selangkah, dengan raut wajah takjub bercampur ngeri. Mereka menyadari sebuah keanehan besar. Setiap kali lentera dinyalakan raga Nyai Rabiah, sama sekali tidak memantulkan bayangan di dinding masjid. Bahkan, langkah kakinya tidak menyentuh ubin jati. Beliau melayang setinggi 2 jari di atas lantai, dikelilingi oleh pendaran uap tipis yang beraroma garam Samudra Selatan. Tubuh tanpa bayangan dan fitnah para jawara. "Ai, apakah ini benar-benar jenengan?" tanya Siti dengan suara yang bergetar hebat. Nyai Rabiah tersenyum, senyuman yang begitu teduh namun nampak samar, seolah-olah wajah beliau terhalang oleh tirai kabut transparan. "Benar Siti, ini aku." Namun, raga wadahku yang kasar masih tertahan di pesisir antara, terkunci di gerbang pembatas laut utara dan selatan. "Aku diizinkan kembali ke sini untuk menjagamu dan para santri. Tapi aku harus menyelesaikan sisa 2 hari tirakatku dalam kondisi setengah gaib ini." Kiai Sepuh mendekat, menatap dengan mata batinnya yang tajam. Ia mengerti bahwa saat ini Nyai Rabiah sedang berada di makom malakut, di mana kesadaran ruhani beliau melampaui batas materi benda fisik. 2 hari ini adalah masa kritis, Nyai. Jiwa Anda berada di 2 dunia. Jika kesadaran Anda goyah oleh urusan dunia nyata, raga fisik Anda di alam gaib sana bisa runtuh, dan Anda tidak akan bisa kembali menjadi manusia seutuhnya, bisik Kiai Sepuh penuh kekhawatiran. Namun, ketenangan 2 hari yang dibutuhkan Nyai Rabiah segera diusik oleh badai fitnah baru di luar pesantren. Ki Hede Soron, sang dukun hitam yang telah kehilangan kesaktiannya, merangkak turun dari bukit dan menuju ke pantai Lasem, tempat berkumpulnya puluhan jawara, ahli supranatural, dan orang-orang sakti dari berbagai kadipaten. Dengan sisa tenaganya, Ki Gede Soron menghasut kerumunan itu. "Kalian lihat sendiri bagaimana badai petirku padam seketika. Itu bukan kekuatan zikir. Nyai Rabiah telah bersekutu dengan kekuatan syirik dari Laut Selatan. Dia membawa selendang Ratu Kidul untuk menguasai jalur pesisir ini dan menundukkan kita semua dengan ilmu sihir bawah laut," teriak sang dukun memprovokasi. Mendengar hasutan itu, para jawara yang egonya terluka karena gagal menembus rahasia air tawar Lasem mulai tersulut amarahnya. Dipimpin oleh seorang pendekar angkuh bernama Suro Gentong yang memegang gada besi berbobot ratusan kilogram, mereka mulai bergerak menuju pesantren. "Kita tidak boleh membiarkan penyihir wanita menguasai tanah Lasem. Seret dia keluar dan buktikan apakah imannya murni, atau dia hanya budak iblis lautan," seru Suro Gentong, sembari menghentakkan gadanya ke pasir pantai, memicu gemuruh kemarahan massa. Memasuki hari ke-6, rombongan orang sakti dan para jawara itu mengepung gerbang pesantren Lasem. Mereka membawa ober-ober yang menyala, dan senjata-senjata pusaka yang bergetar mengeluarkan aura panas yang merusak suasana damai yang baru saja pulih. Hadi, seorang santri senior, bersama beberapa pengurus pesantren, mencoba menahan mereka di gerbang. "Mundur kalian, Nyai Rabiah sedang melakukan tirakat suci. Jangan nodai tempat ini dengan kemarahan," teria. "Adi, minggir, santri cilik," bentak Suro Gentong sembari mengibaskan tangannya, melepaskan pukulan gaib Aji Brajamusti yang mementalkan Hadi hingga terjatuh ke tanah. Massa mulai merangsek masuk, merusak pagar bambu, dan menuju ke pelataran masjid. Di dalam masjid,
Nyai Rabiah sedang duduk bersila dalam diam. Sisa 2 hari, tirakatnya tidak boleh terganggu oleh emosi negatif. Jika beliau terpancing untuk marah atau membalas dengan kekuatan kasar, maka keselarasan raga batin dan fisiknya akan hancur seketika. Beliau akan terjebak selamanya sebagai ruh gentayangan tanpa jasad. Siti menangis sembari memeluk lutut sang nyai yang transparan. "Nyai, mereka datang untuk menyakiti jenengan. Tolong gunakan selendang zamrud itu lagi untuk mengusir mereka." Nyai Rabiah membuka matanya yang bersinar keperakan. "Tidak, Siti. Selendang itu diberikan untuk menahan amarah alam, bukan untuk menyakiti sesama manusia. Kemarahan tidak bisa dilawan dengan kemarahan. Biarkan mereka masuk." Pintu masjid terbuka kasar. Suro Gentong melangkah masuk dengan langkah kaki yang berat, diikuti oleh puluhan orang sakti lainnya. Namun, saat mata mereka menatap ke arah tempat pengimaman, mereka semua mendadak terhenti. Mereka melihat Nyai Rabiah duduk dengan anggun. Pakaiannya putih bersih, namun tubuhnya nampak samar-samar menembus dinding di belakangnya. Di bawah sinar matahari yang menerobos masuk, tidak ada bayangan hitam yang jatuh dari tubuh sang Nyai di atas lantai masjid. "Lihat, dia benar-benar sudah menjadi hantu. Dia bukan lagi manusia!" teriak Ki Gede Soron yang berdiri di belakang kerumunan. Suro Gentong mengangkat gada besinya, mengarahkannya tepat ke kepala Nyai Rabiah yang melayang. "Rabiah, jika kau memang wali yang membawa kebenaran, tunjukkan wujud aslimu. Jangan bersembunyi di balik wujud gaib siluman Laut Selatan ini. Jika kau tidak bisa menyentuh gadaku ini sebagai manusia biasa, maka hari ini kami akan membakar tempat ini." Suasana di dalam masjid menegang hingga ke titik tertinggi. Ratusan santri putri menahan napas mereka. Nyai Rabiah kini berada di ujung tanduk. Beliau harus menghadapi ancaman kekerasan fisik dunia nyata dalam kondisi tubuh batin yang sama, sekali tidak memiliki bobot materi untuk menyentuh benda padat. Gada besi raksasa di tangan Suro Gentong terangkat tinggi, memancarkan aura merah menyala dari Aji Brajamusti yang siap meremukkan apa saja. Tekanan udara di dalam masjid menjadi sangat berat. Namun, Nyai Rabiah tetap bergeming dalam sila sucinya. Ketika gada itu dihempaskan dengan kecepatan penuh menuju kepalanya, ratusan santri putri memekik ketakutan dan memejamkan mata. Was! Gada besi seberat ratusan kilogram itu menghantam tempat Nyai Rabiah duduk, namun tidak ada suara dentuman. Senjata itu menembus tubuh transparan sang Nyai begitu saja, menghantam lantai ubin jati hingga hancur berantakan. Suro Gentong terhuyung ke depan karena tenaganya kosong, tidak membentur raga padat sedikit pun. Palagan batas dimensi dan ritual pengunci jasad. Nyai Rabiah membuka matanya yang keperakan, menatap Suro Gentong dengan keheningan tingkat tinggi. Suro Gentong besi hanya bisa melukai besi, dan amarah hanya bisa menyentuh mereka yang menyimpan amarah. Di dalam raga gaibku ini, tidak ada lagi ego keduniawian yang bisa kau lukai, ucap beliau. Suaranya bergema lembut, namun membuat sang pendekar angkuh itu mendadak lemas dan mundur beberapa langkah dengan wajah pucat. Melihat Suro Gentong gentar, Ki Gede Soron kembali berteriak dari belakang. "Jangan takut pada bayangannya. Ruh tanpa jasad tidak bisa bertahan lama. Hari ini adalah hari ke-7, hari terakhir tirakatnya. Jika kita hancurkan jasad fisiknya di gerbang samudera sekarang, ruh perempuan ini akan lenyap selamanya menjadi hantu gentayangan." Ritual hitam di tepian ombak. Mendengar instruksi tersebut, belasan dukun hitam yang menaruh dendam dan kedengkian segera berlari keluar dari masjid menuju tepian pantai Lasem. Hari ke-7 telah tiba, menandai detik-detik krusial di mana jasad fisik Nyai Rabiah yang asli akan dikirim kembali dari istana gaib Samudra Selatan melalui arus bawah laut menuju pesisir utara. Di atas pasir pantai yang basah, para dukun hitam itu membuat lingkaran gaib. Mereka menyembelih ayam hitam, membakar kemenyan kental, dan menancapkan belasan keris luk 9 terbalik ke tanah. Mereka merapalkan mantra kutukan kuno, Aji Pangunci Jagat. Ritual puncak ini bertujuan untuk menciptakan pusaran badai sungsang di dasar samudra yang akan mengunci dan menghancurkan jasad fisik Nyai Rabiah di dalam palung laut dalam sebelum sempat menyatu kembali dengan raga batinnya yang berada di masjid. Seketika, air laut Lasem yang tadinya tawar dan tenang mulai bergolak hebat. Pusaran-pusaran air raksasa sewarna tinta hitam muncul di tengah laut, mengeluarkan suara gemuruh menderu seperti jeritan jutaan makhluk haus darah. "Kunci jasadnya, biarkan dia hancur menjadi santapan hiu gaib," teriak Ki Gede Soron
sembari menumpahkan darah sesaji ke ombak yang mulai meninggi. Detik-detik kritis, dua dunia. Di dalam masjid, Nyai Rabiah mendadak memegang dadanya. Tubuh transparan beliau bergetar hebat, memancarkan percikan cahaya perak yang tidak stabil. Uap air yang melindunginya mulai memanas. Beliau bisa merasakan jasad fisiknya yang sedang melayang di gerbang dimensi samudra, kini sedang dihantam oleh rantai-rantai energi hitam dari kutukan para dukun. Jika jasad itu hancur, maka selesailah riwayat Nyai Rabiah sebagai manusia di bumi. Kiai sepuh yang melihat kondisi kritis tersebut langsung berdiri di depan mimbar. Siti dan seluruh santri yang beriman bentuk barisan lingkaran mengelilingi, lantunkan ayat kursi dan sholawat nariyah. Dengan satu frekuensi, satu detak jantung, kita harus mengirimkan energi perlindungan untuk menjemput jasad fisik guru kita. Siti memimpin barisan dengan tangis yang tertahan, menggenggam erat jemari santri di sampingnya. Ratusan santri putri mengepung raga raib Nyai Rabiah, melantunkan ayat suci dengan volume yang semakin meninggi, menciptakan getaran spiritual yang luar biasa besar hingga dinding-dinding masjid ikut bergetar. Pertempuran di palung zaib. Energi doa dari ratusan santri murni itu melesat keluar, menembus atap masjid, dan meluncur jatuh ke dalam pusaran air hitam di tengah laut. Di dasar palung, jasad fisik Nyai Rabiah yang masih dalam keadaan tertidur anggun nampak sedang dililit oleh ular-ular. Gaib hitam hasil mantra Ki Gede Soron. Namun, hantaman energi doa dari Lasem berpadu dengan selendang sutra samudra yang masih didekap oleh raga batin Nyai Rabiah. Selendang hijau zamrud itu mendadak memancarkan gelombang kejut dari dasar samudra, menghancurkan ular-ular hitam kutukan para dukun dalam sekali hentakan bawah air. Boom! Boom! Ombak besar menghantam pantai Lasem, memercikan air setinggi pohon kelapa. Lingkungan ritual para dukun hitam berantakan tersapu ombak raksasa. Keris-keris mereka patah, dan Ki Gede Soron terlempar ke pasir dengan dada yang terasa sesak akibat backlash, umpan balik dari ilmunya sendiri yang hancur. Tidak mungkin. Kekuatan apa yang melindunginya? Raung Ki Gede Soron sembari memegangi dadanya yang mulai mengeluarkan darah segar. Tepat saat matahari mencapai puncaknya di hari ketujuh, sebuah pusaran cahaya putih muncul di tengah-tengah masjid, tepat di titik tempat raga batin Nyai Rabiah melayang. Ruangan itu dipenuhi oleh kilatan cahaya yang menyilaukan mata, memaksa semua orang, termasuk Suro Gentong dan para jawara, untuk menutup mata mereka. Di dalam pusaran cahaya itulah, raga batin tanpa bayangan dan jasad fisik yang dikirim dari samudra akhirnya bertemu dan melebur kembali menjadi satu kesatuan yang utuh. Pusaran cahaya putih yang menyilaukan itu perlahan menyusut, menyisakan pendaran keemasan yang turun seperti butiran embun di dalam masjid. Ketika mata semua orang mulai terbiasa kembali dengan cahaya ruangan, suasana mendadak sunyi, sesunyi dasar samudra. Di tengah tempat pengimaman, tidak ada lagi sosok transparan yang melayang samar. Jangkarnya Nusantara dan kembalinya rasa asin. Nyai Rabiah kini berdiri tegak di atas kedua kakinya, menapak dengan mantap di atas ubin kayu jati. Pakaian putihnya nampak nyata, helai kain kerudungnya bergerak alami ditiup angin sore. Dan yang paling membuat semua orang terkesiap, di bawah sorot matahari senja yang menembus jendela, sebuah bayangan hitam yang padat tergelar sempurna di belakang tubuh beliau. Jasad fisik dan roh sucinya telah menyatu kembali seutuhnya. Beliau telah kembali menjadi manusia bumi. Suro Hantong sang pendekar angkuh yang tadinya memegang gada besi dengan congkak, mendadak menjatuhkan senjatanya hingga berdenting keras di atas ubin. Tubuh besarnya gemetar hebat, menyaksikan persatuan dua dimensi yang begitu sempurna di depan matanya. Sendiri membuat seluruh kesombongan ilmu batinnya runtuh menjadi debu. Ampun Nyai, ampun. Suro Gentong menjatuhkan lututnya ke lantai, bersujud pasrah di hadapan sang Nyai, diikuti oleh puluhan jawara dan orang sakti lainnya yang tadi berniat merusak pesantren. Kami telah buta oleh kedengkian. Kami mengira Anda bersekutu dengan kegelapan, padahal kamilah yang sedang berjalan di dalam kegelapan batin. Pesan spiritual dari batas samudra. Nyai Rabiah melangkah mendekati para jawara tersebut. Beliau tidak membawa dendam, tidak pula menunjukkan raut wajah kemenangan. Beliau mengulurkan tangannya, meminta Suro Gentong dan yang lainnya untuk bangkit berdiri. Anak-anakku, berdirilah, ucap Nyai Rabiah. Suaranya terdengar begitu padat,
berwibawa, namun tetap membawa kehangatan seorang ibu. Kalian tidak bersalah kepadaku. Kalian hanya sedang rindu pada kebenaran, namun mencarinya dengan cara yang keliru. Ketahuilah, bumi Nusantara ini dijaga, bukan dengan pamer kesaktian, bukan pula dengan menumpuk pusaka dan mantra kutukan. Beliau menatap keluar jendela, ke arah lautan lepas yang membatasi tanah Jawa. 7 hari aku berada di palung terdalam Samudra Selatan, menyaksikan bagaimana bangsa gaib tunduk, bukan karena tajamnya pedang, melainkan karena lurusnya tauhid dan sucinya keikhlasan. Nusantara ini adalah hamparan sajadah besar. Ia akan tetap damai selama manusia di dalamnya tidak saling menerkam karena perbedaan rasa. Dan selama syariat langit dijalankan dengan kelembutan akhlak bumi. Jangan lagi kalian beli kesaktian dengan menggadaikan iman. Mendengar petuah yang begitu mendalam, air mata Suro Gentong menetes deras. Ia dan para pengikutnya berjanji di depan Kiai Sepuh dan para santri untuk meninggalkan ilmu hitam mereka, mematahkan pusaka-pusaka angkuh mereka, dan mulai belajar mengaji di bawah bimbingan pesantren. Sementara itu, Ki Gede Soron dan para dukun di pantai melarikan diri dalam kehinaan, kehilangan seluruh pengikut dan kesaktian mereka selamanya. Purnanya tugas sang penjaga. Siti dan ratusan santri putri langsung berhamburan memeluk Nyai Rabiah, menangis bahagia karena guru mereka telah kembali sepenuhnya menjadi manusia yang bisa mereka sentuh. Nyai Rabiah mendekap mereka dengan erat, mengusap kepala mereka satu persatu dengan penuh kasih sayang. Tepat saat azan maghrib berkumandang di hari ke-7, sebuah fenomena alam kembali terjadi di sepanjang garis pantai Lasem, air laut utara, yang selama beberapa hari terakhir berasa tawar, segar, dan dingin. Mendadak mulai bergolak pelan. Ombak kecil menepi, membawa buih-buih putih yang berkilauan. Siti, yang setelah salat maghrib berjalan ke tepi pantai untuk memastikan, menciduk air laut itu dengan tangannya. Saat ia mencicipinya, rasa asin yang pekat kembali membakar lidahnya. Namun, itu bukan rasa asin yang membawa kutukan, melainkan rasa asin murni yang menjaga lautan dari pembusukan. Airnya sudah kembali asin, Kiai, ucap Siti kepada Kiai Sepuh yang berdiri di sampingnya. Kiai Sepuh tersenyum teduh sembari memandangi langit malam Lasem yang kini dipenuhi bintang-bintang yang cerah. Itu artinya tugas spiritual Nyai Rabiah telah purna. Beliau telah menyaring racun raib yang sempat mengancam pesisir ini. Lautan kembali asin karena jangkarnya telah kembali menancap kuat di bumi. Warisan cahaya di pesisir Lasem. Tahun berlalu. Kisah Tenten, 7 hari menghilang di alam gaib, menjadi legenda tutur yang abadi di tanah Lasem. Nyai Rabiah terus mengajar santri-santrinya dengan kelembutan yang tak pernah pudar. Beliau tidak pernah memamerkan selendang sutra samudra pemberian Ratu Kidul. Kain itu beliau simpan rapat di dalam peti dalem, sebagai simbol bahwa kekuatan terbesar seorang manusia harus tetap tersembunyi di dalam kesunyian ibadah. Suro Gentong berubah menjadi seorang santri yang saleh dan pelindung pesantren yang setia. Sementara Siti meneruskan perjuangan luhur sangnya dalam mendidik generasi perempuan pesisir yang teguh tauhidnya, namun lembut budinya. Kisah Nyai Rabiah Lasem menjadi bukti nyata bagi generasi setelahnya, bahwa ketika seorang wanita mencapai puncak kedekatan dengan Sang Pencipta, raga fisiknya boleh saja rapuh di mata dunia, namun jaring spiritualnya sanggup menaklukkan gelombang angkara murka, bahkan yang datang dari kerajaan gaib, penguasa lautan sekalipun. Sampai jumpa di kisah berikutnya, dan tonton video lainnya hanya di Jejak-Jejak Islam. Terima kasih.